selalu berbuah jawaban karena dunia terlalu luas untuk pemahaman manusia yang terlalu sempit. Bersama saya Zulfakar Anggara Dinata dan Rian Aditya, inilah podcast Umitra. Hari ini kita kedatangan narasumber dari kakak-kakak Himakom. Ada wakil ketua dan sekretaris. Bisa perkenalkan dulu kakak-kakak semuanya. Halo, kenalin nama aku Syifa Masresha, jabatan aku sebagai wakil ketua umum Himakom. Kalau saya Rahel Ratu Febiola, jabatannya sebagai sekretaris umum. Oke, iya. Bisa halo-halo dulu penontonnya semuanya. Hai. Ini gimana nih kabarnya Syifa sekarang? Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Kegiatannya gimana sekarang? Kegiatan apa nih kegiatannya sekarang? Kalau sekarang tuh Himakom tuh lagi mau persiapan buat PKKMB kita yang sebentar lagi kan, apalagi ini udah mau masuk ke bulan Agustus. Kita kan mau ada persiapan PKKMB, karena kan pasti kita hima-hima semua kan pasti, dan UKM tuh pasti kayak nampilin terlibat semua. Dan itu dalam jangka dekat kita nih sekarang kita lagi fokus sama PKKMB ini. Dan PKKMB itu akan dilaksanakan kapan nih sih? Kemungkinan tuh ada di akhir September ataupun di awal Oktober, itu yang udah kemungkinannya ya. Udah fix ya. Udah fixnya. Jadi hari ini kita mau nanya-nanya tentang Himakom. Boleh. Apa itu Himakom? Tentang sejak kapan sih Himakom itu didirikan? Oke, langsung masuk saja pertanyaan pertama. Pasti banyak yang nggak tahu nih Himakom ini dibentuk itu apakah Umitra, setelah terbentuk Umitra ada Himakom langsung atau kapan? Jadi kami mau nanya nih ke kakak-kakak semua. Kapan sih Himakom itu didirikan? Kalau untuk Himakom ya, Himakom itu tuh didirikan tuh tanggal 7 Juni 2008. Oh, sudah lama sekali ya? Ya. Kebetulan emang waktu itu tuh di 2008 itu kalau nggak salah Hima pertama yang diciptain itu tuh Himakom. Baru adanya Hima-Hima lain. Oh gitu? Iya, Himakom ini yang pertama di 2008. Iya. Nah, itu tuh tadinya tuh pendirinya tuh nggak yang cuman ramai kayak kita sekarang. Pendirinya tuh kayak cuma 1 sampai 4 orang doang yang ngedirin Himakom ini. Ya sejarahnya sih pasti banyak lah, kayak yang diceritain tuh Himakom tuh nggak gampang didirinya. Tadinya tuh dari 2006 malah. 2006 atau 2000 berapa? Tapi karena prosesnya lama, akhirnya 2008 itulah baru berdirinya Himakom. Himakom didirikan sebenarnya salah satu tujuan Himakom itu apa sih? Salah satu tujuan dibentuk Himakom itu? Salah satunya mengembangkan potensi keilmiahan dan teknologi informasi mahasiswa. Dan itu tuh mencakup semua mahasiswa yang ada di Umitra ya, untuk Fakultas Komputer. Itu tujuannya. Jadi yang masuk di Himakom itu hanya mahasiswa komputer saja atau yang lain bisa ikut? Hanya mahasiswa Fakultas Komputer. Jadi, oke. Sebenarnya tuh Himakom itu tuh bukan kita yang pakai helmet aja ya, yang PDH aja ya. Sebenarnya Himakom itu tuh untuk semua Fakultas Komputer itu udah dinamakan Himakom. Tapi beda kepengurusannya. Jadi kenapa kita ada yang namanya Himakom, ada yang biasa pakai PDH, ada yang enggak? Itu yang PDH itu yang ngurus semua proses yang ada di Fakultas Komputernya, itu namanya Himakomnya, pengurusannya. Tapi kalau untuk anggotanya itu semua mahasiswa Fakultas Komputer. Jadi pengurusnya memang sebenarnya syaratnya dia biar bisa masuk Himakom jadi anggota tuh? Ada syaratnya. Kayak salah satunya tuh dia harus ikut acara-acara di Himakom, pendekatan sama kita, terus harus ikut semua prokjanya Himakom lah. Dan nanti dia tuh kayak bisa dibilang berorganisasi 1 tahun dulu di Himakom, baru habis itu dia dinobatkan sebagai anggota aktif Himakom. Jadi masa kaderisasinya itu dia 1 tahun. 1 tahun dulu. Iya, 1 tahun dulu. Baru dia bisa pakai PDH kayak kita. Gitu istilahnya. Itu bedanya. Jadi kalau ikut gabung di Himakom itu mahasiswa yang baru masuk ke kampus bisa langsung, atau setelah 1 tahun 2 tahun dia baru ikut gabung Himakom bisa atau tidak? Bisa langsung. Tapi ada prosesnya gitu.
gitu. Pasti ada prosesnya. Banyak sekali kegiatan-kegiatannya kayak. Banyak banget. Emang ya namanya juga himpunan. Pasti kan kayak contohnya tuh kayak kita mahasiswa kan kalau misalnya mau nanya-nanya nih soal komputer atau apa gitu kan, biasanya tuh ya karena ada Himakom itu ya pasti untuk membantu itu juga salah satunya, makanya adanya Himakom mungkin untuk itu juga. Kira-kira fungsinya Himakom itu di universitas itu apa sih kan? Untuk fungsinya itu dia tuh Himakom tuh berfungsi sebagai wadah komunikasi, wadah komunikasi, aspirasi dan dia tuh lebih ke integritas mahasiswa yang ada di Fakultas Komputer Universitas Mitra Indonesia. Jadi wadahnya komunikasi lah buat semua mahasiswa komputer. Makanya adanya Himakom itu fungsinya. Lebih ke wadah berkomunikasi. Iya betul. Lebih ke wadah berkomunikasi. Banyak ya proyek-proyek yang dilakukan di Himakom itu ya. Banyak. Bismillah banyak semoga. Kalau di Himakom itu divisinya ada apa aja? Ada. Ya, pasti biasanya pasti ada. Pasti ada divisi. Iya pasti ada. Himakom itu apa aja divisi? Multimedia, programmer, data analis, sama KWU. Tahu nggak? KWU ini apa? Lebih kemana sih? KWU itu lebih ke kita yang bisa dibilang kita tuh kayak mempromosikan apa yang ada di Himakom. Salah satunya ya balik lagi untuk kita kita sendiri, ya nyari-nyari kewirausahaan lah di luar, nggak di internal aja, ke eksternal juga. Makanya ada KWU yang megang buat kita nambah-nambahan dana di Himakom itu, di organisasi itu adanya KWU. Di antara semuanya itu, apakah Himakom Universitas Mitra Indonesia ini sudah berjalan? Untuk itu udah berjalan. Untuk berjalan semua Udah, alhamdulillahnya udah berjalan. Kita setiap divisi itu ada kepalanya sendiri. Oh iya. Nah, kayak programmer ada kepalanya sendiri, analisis data ada kepalanya sendiri, multimedia ada kepalanya sendiri. Jadi masing-masing divisi ada Iya. kepalanya sendiri. Jadi pasti setiap divisi ini pasti akan ngejalanin semua prokjanya masing-masing. Iya. Dengan anggota-anggota yang masih proses selama 1 tahun itu. Selama udah 1 tahun itu barulah mereka nanti naik ke jabatan-jabatan itu KWU. Nah, itu. Itu tuh saat ini di masing-masing divisi sudah terisi anggotanya banyak sekali. Sudah dibagi. Setiap ada yang masuk di Hima tuh pasti dilihat dulu ahlinya di mana. Ahlinya di programmer. Oh, dia seleksi dulu berarti ya? Bisa dibilang seleksi, tapi kayak kita ngelihat kalau emang alat itu belum ada pun kemampuannya, ya pasti kita bakal ajarin dia buat kamu sukanya di mana nih, programmer kamu mau belajar analisis data atau multimedia, dia lebih senang di mana. Kalau emang dari 3 itu sama KWU itu udah dia jalanin dan dia lebih ke multimedia, berarti dia di multimedia. Selama 1 tahun kan? Selama 1 tahun itu kaderisasi itu. Berarti memang sudah mulai berjalan ya. Iya. Berarti juga tidak sembarangan semena-mena yang kayak udah kamu langsung masuk ke sini tuh enggak. Iya, udah pasti kita ngelihat dulu. Ngelihat dulu dan berjalan dulu skillnya gimana masih Betul. Dan selanjutnya di dalam Himakom itu mau menjadi seorang mahasiswa Himakom, apa sih syarat-syaratnya bisa menjadi seorang pengurus? Syaratnya itu dia kayak harus pertama ya harus mahasiswa aktif ya, pastinya harus mahasiswa aktif. Dan kita tuh ada yang namanya pendekatan antara kita yang udah di Himakom sama yang baru datang maba gitu. Itu tuh ada namanya PDKT. Sama ya kayak tadi dia harus ngikutin semua program yang kita buat. Ya. Yang himpunan yang kita buat. Jadi biasanya kalau program misalnya, jadi kan posisinya kita PDKT nih yang mahasiswa baru sama yang Himakom nih. Iya. Program untuk mahasiswa baru biasanya seperti apa? Itu tuh kita lebih kayak melihat skill mereka dulu. Kayak tadi lihat ke skill mereka yang ada di divisi itu, baru habis dari situ kita ngejalanin project yang udah kita buat selama setahun. Jadi kan ada project-project yang udah kita buat pasti, dan kita tuh lihat dulu di dia kayak gimana, baru nanti biasanya habis PDKT itu kita ngasih ke mereka sebagai bilangnya sebagai panitianya lah,
biar mereka belajar dan itu panggung buat mereka. Iya. Gitu. Itu selama prosesnya itu kayak gitu salah satunya contohnya. Dan mereka belajar selama 1 tahun tadi ya? Iya benar, sama 1 tahun itu. Setelah dia menjalani ibarat kata pendidikan selama 1 tahun itu, baru dia diangkat atau memang jadi anggota Himakom? Jadi anggota Himakom. Ya salah satunya resminya dengan pemakaian PDH ini. Setelah dia 1 tahun boleh memakai PDH. Iya benar. Iya. Kalau pertama kali masuk tuh mereka ada kartu tanda anggotanya. Oh, mereka bagi Himakom ada kartu tanda anggota? Iya ada. Di Himakom tuh ada kartu tanda anggotanya. Sebagai petunjuk bahwa dia ini saya anggota Himakom nih gitu. Sebenarnya yang pakai itu tuh nggak anak Himakom doang, semua fakultas komputer tuh sebenarnya bisa. Boleh. Tapi yang mau aja. Tapi kalau untuk yang masuk organisasi Himakom itu diwajibkan pakai itu. Kalau belum ada identitas. Oh, jadi itu guys, memang tentang perkenalan Himakom. Ya, buat yang Kapan tahu itu Himakom kalian seperti apa, berdiri? ternyata seperti ini cara masuknya. Apa namanya penjelasan dari kakak-kakaknya semua tentang Himakom di Universitas Mitra Indonesia, berdirinya kapan, apa saja yang dikerjakan di Himakom itu, Tujuan dan fungsinya seperti tujuan apa. jadi seperti itu guys semuanya. Buat yang masuk fakultas komputer jangan lupa join Himakom ya. Nah, Nanti ketemu sama kakak-kakak yang ini juga, ketemu sama kakak-kakak ini juga. Kalau tadi kita sudah membahas tentang Himakom, didirinya kapan Himakom, apa fungsi dan tujuan Himakom di suatu Universitas Mitra Indonesia ini. Kali ini di sesi kedua kita akan membahas tentang startup. Jadi pasti kalian tidak tahu ya startup itu apa cara pembuatan startup itu bagaimana gitu kan. Bagi mahasiswa itu apakah bisa kita membuat startup? Di hari ini kita kedatangan narasumber kita, yaitu dari pembina Himakom dan salah satu dosen di Fakultas Komputer juga, dan ada teman kakak kita juga dari wakil Himakom. Kita sambut, ini dia. Coba halo dulu ke penonton-penonton semuanya. Halo, Oke, bis. Oke. selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dosen Fakultas Komputer sekaligus pembina Himakom untuk angkatan tahun ini ya, 2025-2026. Ini kami sedang bersama dengan hostnya dari Fakultas Komputer juga, anak-anak saya juga, dan di sebelah saya ada mahasiswa Fakultas Komputer yang sekaligus menjabat sebagai wakil ketua Himakom, ada Kakak Sipa. Tadi pertanyaannya atau? Jadi hari ini kita bahas tentang startup Ibu. Jadi gimana? pengen tanya-tanya Apa Bu? pengen tahu. Jadi kan yang pertama, banyak nih teman-teman kita ini yang agak kurang paham dan mungkin belum tahu startup itu apa sih Bu. Jadi menurut Ibu startup itu apa sih Bu? Sebenarnya kalau startup itu kan selama ini kan banyak orang mengira startup itu perusahaan teknologi gitu ya. Memang benar dia perusahaan yang berbasis teknologi, tapi sebenarnya tujuan startup itu adalah menciptakan solusi dari masalah yang terjadi gitu. Jadi makanya rata-rata kalau di dunia globalis sekarang ini ya, menciptakan peluang dari masalah itu kan dimulai dari digital kebanyakan. Makanya startup itu memang lebih ke teknologi gitu. Tapi untuk lebih ke inovasinya gitu, peluang berbisnisnya. Kalau biasanya kan perusahaan-perusahaan biasa itu memulainya dari ide atau kemudian dari modal dan lain-lain. Tapi kalau di startup sendiri itu dimulainya dari masalah gitu. Kita temukan masalahnya dulu apa. Oh, jadi startup itu memang kita ditemukan dari masalahnya dulu. Walaupun kita ide, cuman yang pertama adalah dari permasalahan dulu. Artinya memang sebenarnya semuanya dimulai juga dari masalah. Iya. Semua software yang dibuat dan startup yang dimaksud ini kan sebuah bisnis yang kita jalankan di dunia digital, Betul. IT. Betul. Ya. Terus kenapa sih Bu tema tentang startup ini penting bagi mahasiswa Bu? Nah, betul. Menurut saya pribadi ya, kalau untuk mahasiswa itu kan penting nggak penting sebenarnya penting lah ya. Jadi kan dari gini, kalau di zaman dulunya ya, di zaman dulunya itu kan mahasiswa lebih kuliah itu tujuannya untuk mencari kerja gitu.
Nah, kalau di zaman sekarang ini lebih ke global itu, mahasiswa ini dituntut setelah kuliah harus menciptakan peluang-peluang taktis gitu kan, menciptakan peluang kerja. Nah, salah satunya ya dengan membentuk startup gitu kan, karena startup itu nggak bisa sendirian, dia harus punya ide atau masalah, ide kemudian masalah, dan karena dia nggak bisa sendirian, gabung sama mahasiswa, jadi gitu. Bisa. Kalau untuk Kasipa sendiri nih, di bagi mahasiswa itu penting nggak sih startup itu? Penting pastinya. Pastinya penting. Karena kita pun mahasiswa pun kan bisa dibilang tuh kita lebih tinggi lah dari siswa, lebih tinggi dari masyarakat lain yang mungkin nggak berkuliah atau yang langsung dunia kerja lah ya. Menurut kita tuh startup itu penting banget buat anak mahasiswa, karena kan nggak mungkin kita keluar dari kampus, keluar dari universitas kita sendiri, udah kita gitu-gitu aja. Pasti ya salah satunya tadi harus ada masalah dulu, harus ada apa dulu baru dari startup. Menurut saya itu penting. Berarti juga itu bisa dijadikan peluang. Salah satu peluang selain menjadi kita jadi pekerja, itu bisa dijadikan pilihan untuk bisa berusaha lah, kita buka usaha, kita berbisnis di atas. Benar-benar. Jadi memang penting banget ya bagi mahasiswa tentang startup ini ya Bu ya. Penting, karena kan ya sekarang ini kan dunia kerja kan sudah berubah tadi kan, yang tadinya setelah lulus mencari kerja ya kalau bisa untuk saat ini sampai ke depan lah ya, kita menciptakan peluang kerja tersebut gitu. Dan ada wadahnya kan, kalau kita kan punya kampus gitu kan, yang punya fasilitas, ada tempat sharing ilmu, ada dosen yang membimbing gitu. Jadi memang klop lah gitu, kalau misalnya startup buat mahasiswa itu klop gitu. Dan menurut Ibu, bagi mahasiswa apakah bisa kita membangun startup itu sejak dini? Dan itu hanyalah mimpi atau program nyata kerja? Karena iya benar pertanyaannya benar, karena ini itu kan berarti skill setnya juga bakal berbeda. Dari kita mau mulai bekerja dengan startup ini beda nih, kita jatuhnya mau membangun bisnis langsung nih tanpa kita tahu ilmunya gitu. Kalau bekerja pasti yang diajarkan kita pasti harus langsung skillnya dulu, contoh skill codingnya, harus seperti apa gitu. Permasalahan di pekerjaan tersebut. Jadi Jadi kalau untuk bagi mahasiswa, apakah bisa Bu kita membangun startup sejak dini Bu? sejak di masa kuliah ya. Masa kuliah. Apakah dia sekedar mimpi aja ataukah bisa kita wujudkan jadi peluang nyata? Iya Bu, kira-kira bagaimana? Sebenarnya bisa dengan syarat, beberapa syarat. Jadi gini, bisanya itu kan harus dengan, yang pertama harus dengan tim, pakai tim kerja keras gitu kan, harus ada tim. Dan harus bekerja keras, itu harus konsisten. Kalau cuma mulai dari ide, Sipa punya ide misalnya, terus Rian sama Angga juga punya ide, tapi nggak punya tim gitu, kan agak susah juga ya. Nah, untuk membangun startupnya mulai dari nol untuk di kalangan mahasiswa itu yang pertama sekali tadi yang kita bahas pertama kan ciptakan masalah, mencari masalah dulu. Ada nggak sih masalah yang terdapat di masyarakat itu yang bisa kita angkat gitu, yang bisa kita jadikan, yang bisa kita berikan solusi gitu, sehingga kita bisa membangun startup gitu. Misalnya masalahnya, kalau sekarang kan zaman elektronik, semua banyak ya. Kadang-kadang kita memiliki kendala lagi nyetel TV atau apa, apalagi sekarang kan lagi musim bola ya. Jadi misalnya banyak TV yang rusak gitu kan. Misalnya nih masalahnya di situ, banyak TV yang rusak atau elektroniknya rusak, sehingga si masyarakat tadi kesulitan untuk mencari jasa servis itu. Nah, ini kan masalah ya, masalah yang terjadi. Mencari jasa servis, masalahnya kan udah ada nih. Nah, masalahnya udah ada. Misalnya yang membangun startup nanti Sipa ngeliat peluang. Oh, ternyata banyak masyarakat yang susah nih, kesulitan yang susah mencari jasa servis nih untuk produk elektronik saya yang rusak gitu. Sipa berbagi ide nih misalnya dengan Angga sama Rian sama Rahel juga gitu kan. Nah, kebetulan ketika Sipa berbagi ide, pastinya kan yang namanya startup nggak mulai sendirian dong, harus pakai tim. Dan yang namanya tim itu harus punya keahlian yang berbeda. Betul ya? Betul. Pasti nggak mungkin satu orang menjalankan beberapa role tuh nggak mungkin. Kalian itu harus
masing-masing. Jadi misalnya si Pak punya ide, kebetulan si Pak ini punya jiwa kepemimpinan yang baik gitu kan, dia rekrut nih sama Rian, misalnya Karian, bisa nggak saya punya ide gini nih, saya menemukan masalah seperti ini di lapangan, Karian sebagai analisnya gitu kan. Kemudian minta lagi misalnya Rian, tapi saya bisa analis, saya tahu nih cara pemecahan masalahnya, tapi yang tidak saya bisa adalah misalnya desainnya gitu atau di marketingnya gitu kan, kita bisa panggil Angga atau yang lain. Nah, setelah jadi kan panggil juga yang ahli program gitu kan. Gitu. Setelah jadi timnya udah jadi, kita cari nih produknya apa kira-kira. Kalau yang menurut kalian nih, kalau yang tadi masalahnya adalah sulitnya mencari jasa servis yang tadi kan. Nah, kira-kira produknya apa? Kira-kira berarti produknya itu adalah produk yang menyambungkan masyarakat tadi dengan para mitra di luar sana gitu. Nah, itu yang bisa kita jadikan startup atau produk. Misalnya kita namakanlah startupnya dengan hub service gitu. Gitu. Memang harus menentukan masalah, setelah terjadi kita harus membuat tim yang masing-masing memiliki skill masing-masing ya. Kalau dengan tadi dibilang dengan membentuk tim jadi masuk akal. Kalau misalkan kita solo, kita sendiri, kayaknya sebenarnya nggak mungkin. Itu hanya sekedar mimpi. Betul. Kita solo. Benar. Dia mimpi kalau sendirian, tapi kalau pakai tim tidak ada yang tidak mungkin ya kan. Itu mungkin bisa jadi peluang nyata ya. Benar sekali. Oke. Jadi kalau memang tentang startup itu bisa dijadikan peluang nyata, Bu. Apakah bisa mahasiswa ini membangun startup dimulai dari nol, Bu? Bisa ya, tadi yang seperti saya jelaskan. Jadi kita cari masalahnya dulu, kita bentuk tim. Setelah terbentuk tim, ada ide-ide dari tim, masalahnya ada, berarti kan kalau ada masalah berarti ada solusi dong. Nah, dari solusi tersebut kita baru bisa buat produk. Produknya apa? Kalau yang tadi itu adalah masalahnya susahnya mencari jasa servis, ya berarti produknya adalah menyatukan si mitra servis tadi dengan masyarakat atau konsumen gitu. Nah, kita buatkan wadahnya. Nah, wadahnya tersebut bisa berupa aplikasi di website atau pakai aplikasi berjalan di Android gitu. Sejauh ini Bu, yang Ibu lihat dari mahasiswa-mahasiswa, ya pasti Ibu jauh lebih banyak lah lihat pengalaman ya. Enggak. Lebih proses banyak pengalamannya. Berarti kayak ada nggak Ibu melihat kesalahan mahasiswa nih untuk memulai startupnya? Ada nggak Ibu pernah melihat nggak itu? Kalau untuk sejauh ini ya, ini kan kita baru mau mulai. Kenapa? Sebenarnya gini, saya mengide startup ini juga karena kemarin ada undangan dari Pertamuda tepatnya. Jadi ada perlombaan startup gitu di Pertamina, tapi syaratnya dia harus 1 tahun berjalan dulu. Gitu. Jadi makanya kan kita nggak bisa ikut tuh. Berarti startup itu bisa diperlombakan juga ya? Bisa sekali. Selain mendapatkan ilmu di kampus kan, juga mendapatkan benefit lain di perlombaan tadi. Kalaupun tidak menang ya, artinya kan kita sudah berusaha dengan baik dan sudah dapat pengalamannya. Gitu. Dalam membuat startup ya, Bu. Dan pengalaman itu memang penting sih. Terus kalau mengenai kesalahan tadi, kesalahan yang terbesar itu sebenarnya terlalu fokus ke ide. Jadi nih, tim ada misalnya ada Angga, Resel, terus Rian sama Shipa, idenya Shipa, saya punya ide gitu. Yang lain misalnya menemukan masalah, tapi si pembuat ide ngotot gitu ya, tapi ide saya dari awal gini. Nah, itu yang kadang yang terjadi masalah seperti itu. Dan kalau untuk membangun startup, kita jangan terlalu fokus ke ide aja, fokusnya ke masalahnya sama ke pengguna. Kira-kira ini ada nggak yang gunain? Kita punya ide tapi nggak ada yang gunain kan percuma. Lebih ke penggunanya dulu, kita cari peluang penggunanya. Kalau misalnya nih tadi masalahnya adalah susahnya mencari jasa servis ya, berarti ada penggunanya toh nantinya. Akan ada penggunanya pasti. Itu yang kita cari terlebih dahulu. Kemudian masalah yang kedua, menginginkan biasanya mahasiswa itu kan pengennya yang sempurna ya. Sempurna dulu produknya, baru jalan. Sebenarnya jangan seperti itu. Ya namanya kita tuh kalau nunggu sempurna nggak akan ada yang sempurna gitu kan. Termasuk produk manusia gitu juga. Balik lagi yang diutamakan tadi kan ya, kita harus mulai dari masalahnya. Mulai dari masalah dulu. Seketemunya ya sambil jalan. Yang penting kita bisa menemukan solusi dari masalah, kita menemukan
dengan solusi terpakai atau tidaknya gitu solusinya. Nggak Dan harus. yang paling penting ini ya, yang paling penting adalah cari pengguna. Ya, yang Cari pertama pengguna. Kalau dulu. punya ide tapi nggak ada penggunanya kan percuma. Iya benar sih Bu. Makanya pas ketika mencari pengguna itu dimulai dari masalah yang ditemukan itu apa? Pasti ada yang Pasti gunain. di pengguna itu ada masalah ditemukan. Kita punya solusi, kita mencari solusi. Benar gitu. Iya memang. Kalian ada rencana buat startup? Nanti kita bareng-bareng ya buat startup ya. Ya, Kita harus nyoba. Di Himakom sendiri juga kita kan ada Himakom, rencananya sih Pak. Benar. Untuk SIPA ada project-project tentang pembuatan startup atau tidak? Ya udah ada ini belum. Untuk sekarang Rencana tuh planningnya. benar itu ada kita ya Bu ya. Kita udah mulai mau buat nanti bisa setelah PKKMB ya Bu ya. Setelah PKKMB masuk semester Semester 5 kalau aku. semester baru ya. Semester baru lah ganjil ya, semester ganjil. Ganjil. Itu kita ya kita akan ada project yang dimana kita akan mencoba startup itu. Dan semoga berjalan ya. Nanti kita akan mulai dari Himakom dulu, dari startupnya dari Himakom, masalah-masalah yang muncul di Himakom apa, nanti kita buatkan solusinya, baru setelah Himakom jadi, baru ke tempat-tempat yang lain ya. Iya, baru yang lain. Kita nyari juga permasalahan di lain gitu. Ibaratnya software yang dibuat tuh masih ya dalam itu untuk Himakom dulu. Iya, saat ini ya. Dulu ya. Nanti setelah ini, benar, Ya. betul. Jadi kita bisa tahu mana titik salah kita, titik benar Iya. kita. Ya udah jadi kita makanya di rumah kita sendiri aja dulu, di Himakom dulu. Solusi yang benar. Ada Outdoor. startup. Besar ya. Gabung nggak sih kan nanti sama kita? Ada. Ya mungkin pasti ada kita sebagai fakultas apa namanya prodi informatika, fakultas komputer ini buat seperti itu kan. Ya perlu ada harus belajar juga sih. Kayaknya sekarang API. Dan gimana pasti bisa guys karena memang kita zaman sekarang itu sudah maju, AI sudah sangat canggih sekali. Nah kebetulan juga kan saat ini kan pembelajaran itu sudah berbasis OBE ya. Ya, Jadi ada berbasisnya object based learning itu adalah tujuannya produk nyata gitu. Jadi nggak sekedar kuliah, biasanya kan sekedar kuliah, kuis, UTS, UAS gitu-gitu aja kan ya biasanya. Nah ini lebih ke produk nyatanya. Kalau misalnya nanti saya ngajar di pemrograman website lagi ya, pemrograman web lagi, iya. saya harus menekankan ke mahasiswa saya untuk menciptakan produk gitu. Bisa Iya. dalam bentuk tim lah startup gitu. Jadi mahasiswa tersebut selain ilmunya dapat sekaligus nempel. Biasanya kan kalian dapat ilmu tapi nggak nempel. Iya. Nah ini kalau kita ciptakan produk kan ilmunya nempel. Gitu. Pasti keinget terus ya Bu, kalau menciptakan produk gitu. Nah, dan sedikit banyaknya. Iya. Apa itu berkaitan dengan uangnya juga. Waduh, Iya. iya sih bro. Dan itu kan bisa mendatangkan penghasilan ya. Karena memang sejatinya mahasiswa sekarang itu harus apa Bu? Setelah lulus, terutama fakultas komputer ini gimana Bu? Kalau setelah lulus, kalau saran saya ya memang tujuan kita kan mencari kerja ya setelah Iya. lulus ya. Tetapi selain itu juga saya harap anak-anak saya itu dapat menciptakan peluang kerja juga Iya. gitu. Karena kan yang namanya sarjana itu sudah di atas rata-rata masyarakat umum biasa itu. Kita yang menciptakan peluang kerja di masyarakat sana gitu kan. Jadi bukan kita yang mencari kerja, tetapi harusnya kita membantu masyarakat di luar sana. Kita yang menciptakan juga. Kita ya, yang ikut menciptakan lapangan kerja. Iya. Kan enak tuh jadi CEO. Wah, iya sih Bu. Ya semoga ya bisa jadi CEO membuat website, buat startup. Jadi itu dia guys memang pembuatan cara buat startup. Jadi kalian juga tahu gambaran startup seperti apa. Iya. Bagi mahasiswa itu sebenarnya bisa guys. Iya, Bisa. Jangan mentok di fokus kerja, lulus Iya. kuliah kerja nih. Gitu. Ini ada kesempatan baru, ada peluang baru nih. Startup kan. Iya, kuncinya harus pakai tim ya Bu ya. Ya, harus pakai tim dan salah satunya gabunglah di Himakom gitu. Iya. Kalian harus gabung di Gabung di Himakom, nanti kita ajarkan step by stepnya. Tuh, nggak langsung harus bisa, pasti enggak. Berarti memang startup ini tidak hanya mimpi guys buat mahasiswa itu. Bisa kita jadikan peluang nyata asal kalian punya ide, mau berkarya, mempunyai tim, ya salah satunya kayak Himakom tadi kan. Bisa ada kolaborasi kemampuan masing-masing. Ya, tutup sampai di sini. Terima kasih buat Ibu yang narasumbernya, Siva. Terima kasih banyak atas informasinya tentang pembuatan startup. Kami sangat
banyak menambah ilmu dari ibu sekalian tentang pembuatan startup itu. Kami ini memang masih nol sekali. Iya, Jadi tahu juga. masih belum tahu juga nih gimana caranya buat startupnya, caranya awal dan gimana buatnya dengan memang. Nanti kita bangun sama-sama, insya Allah jadilah punya kita. Iya, semoga saja Bu ya, amin, semoga. Oke guys, sekian sampai sini dulu pembahasan kami tentang Himakon, tentang pembuatan startup bersama Wakil Ketua Himakon dan Pembina Himakon dan Sekretaris Himakon. Jadi kita udah ngobrol panjang lebar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye.